Bayangkan sebuah merek gadget raksasa, dihormati dunia, dijadikan panutan, lalu tiba-tiba runtuh hanya karena terlalu percaya diri. Di awal tahun 2010-an, BlackBerry bukan sekedar ponsel. Ia adalah simbol kekuasaan, status sosial, dan masa depan teknologi komunikasi. Suara notifikasi BBM menjadi semacam alarm resmi para pebisnis. Tapi dalam waktu singkat, ponsel yang dulu digenggam para presiden dan CEO itu berubah jadi barang rongsokan. Kejatuhannya bukan hanya cepat, tapi juga memalukan. Inilah kisah nyata BlackBerry, salah satu tragedi paling mencolok dalam sejarah teknologi modern, yang bukan hanya mengguncang industri, tapi juga memberi pelajaran keras tentang arogansi dan kegagalan membaca zaman. Kalau kamu suka konten seperti ini, yang ngebahas sejarah teknologi secara mendalam dan penuh kejutan, jangan ragu buat klik tombol like dan subscribe sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penting lainnya dari dunia teknologi dan bisnis yang akan kita bongkar bareng di Kuak Fakta. BlackBerry bukan hanya ponsel biasa. Dulu, ia adalah simbol kekuasaan. Di awal tahun 2000-an, hampir semua pejabat, eksekutif hingga selebriti menggunakan perangkat ini. Menurut laporan dari The Guardian, pada puncaknya sekitar tahun 2009, BlackBerry menguasai lebih dari separuh pasar smartphone di Amerika Serikat. Tapi anehnya, perusahaan ini bukanlah produsen ponsel dari awal. Mereka awalnya adalah perusahaan software bernama Research in Motion atau RIM yang berdiri di Kanada. Di awal karirnya, RIM mengembangkan sistem komunikasi pager dua arah. Namun terobosan besarnya datang ketika mereka meluncurkan BlackBerry pertama pada tahun 1999. Ini adalah perangkat dengan layanan email terenkripsi real-time, sesuatu yang luar biasa untuk zamannya. Menurut Wired, teknologi push email inilah yang membuat para profesional jatuh hati. Email bisa masuk seketika tanpa harus diminta secara manual. Itu adalah revolusi. Namun tak hanya teknologinya, strategi pemasaran mereka pun sangat cerdas. BlackBerry menciptakan kesan eksklusivitas. Mereka tidak menyasar semua orang. Mereka fokus pada kalangan profesional dan pebisnis. Dan yang lebih penting lagi, mereka membangun sistem yang sangat aman. Bahkan pada masa itu banyak lembaga pemerintah seperti FBI dan CIA mengandalkan BlackBerry karena sistem keamanannya. Sayangnya, disinilah benih kehancuran mulai ditanam. Keberhasilan ini membuat BlackBerry merasa terlalu nyaman. Mereka percaya bahwa dunia korporat akan selalu menjadi pangsa pasar utama. Ketika Apple memperkenalkan iPhone pada tahun 2007, banyak eksekutif di RIM menertawakannya. Menurut buku Losing the Signal karya Jackie McNish dan Sean Silcoff, para petinggi BlackBerry menganggap iPhone hanya sebagai mainan mahal yang tidak diminati kalangan profesional. Mereka keliru. iPhone membawa paradigma baru. Smartphone bukan hanya alat kerja, tapi juga alat hiburan, alat sosial, dan bahkan alat identitas diri. Layar sentuh penuh, desain elegan, dan App Store membuat iPhone menjadi magnet bagi generasi muda. BlackBerry lambat menyadari ini. Bahkan ketika Android mulai merajalela, mereka tetap bersikukuh pada desain lawas, keyboard fisik, dan sistem operasi tertutup. Bahkan saat pasar mulai berubah drastis, RIM masih terjebak dalam kebanggaan masa lalu. Mereka merilis BlackBerry Storm, perangkat layar sentuh tanpa keyboard fisik, tapi dengan eksekusi yang buruk. Layar sentuhnya lambat dan sering error. Produk ini malah membuat pelanggan frustasi. RIM mencoba memperbaiki dengan merilis sistem operasi baru, BlackBerry OS 10. Namun saat itu sudah terlalu terlambat. Sementara itu, para pesaing seperti Apple dan Samsung berlari kencang. Mereka terus berinovasi, merilis fitur-fitur baru, memperluas ekosistem aplikasi, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan developer. BlackBerry, mereka masih bergantung pada BBM, padahal WhatsApp dan Line mulai merebut perhatian pengguna. Menurut data dari Statista, pada tahun 2012, jumlah pengguna aktif WhatsApp sudah menyalip BBM secara global. Puncak kehancuran terjadi ketika BlackBerry memutuskan untuk membuka BBM ke sistem Android dan iOS. Langkah ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperluas pasar, tapi malah membunuh daya tarik utama mereka. Orang-orang tidak lagi butuh BlackBerry hanya demi BBM, karena mereka bisa mengunduhnya di perangkat lain. Lalu bagaimana dengan sisi internal perusahaannya? Menurut laporan dari Harvard Business Review, budaya perusahaan RIM sangat birokratis. Para insinyur tidak diberikan kebebasan bereksperimen. Keputusan inovasi seringkali tersendat di meja eksekutif. Ini memperlambat reaksi mereka terhadap pasar yang berubah dengan cepat. Pada tahun 2013, RIM bahkan berganti nama menjadi BlackBerry, mencoba mengembalikan kepercayaan publik.
Tapi upaya itu tak cukup, penjualan terus merosot, saham anjlok, dan pada akhirnya BlackBerry berhenti memproduksi ponsel sendiri. Mereka menjual lisensi perangkat keras ke perusahaan lain, seperti TCL. Tapi ponsel itu tak lagi punya jiwa yang sama. Tidak lagi ada eksklusivitas, tidak ada kebanggaan. BlackBerry perlahan mengubah fokus menjadi perusahaan software keamanan dan Internet of Things. Mereka mulai menyediakan solusi keamanan digital untuk perusahaan dan kendaraan pintar. Sektor ini memang tumbuh, namun tidak pernah bisa mengembalikan kejayaan masa lalu. Dan akhirnya, pada 4 Januari 2022, BlackBerry secara resmi mematikan semua layanan BlackBerry OS. Perangkat yang dulu dianggap barang mewah, kini menjadi artefak nostalgia. Mereka yang pernah memegangnya tahu, ini bukan sekedar ponsel, tapi simbol zaman. Kalau kamu pernah pakai BlackBerry, coba tulis di kolom komentar, seri apa yang paling kamu suka? Apakah kamu tim Bold, Curve, atau Torch? Atau kamu malah belum sempat pegang karena kecepatan zaman langsung melompat ke Android dan iPhone? Ceritain, karena kami juga penasaran. Dan jangan lupa, kalau kamu suka konten mendalam seperti ini, bantu kami dengan menekan tombol like dan subscribe sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan saat kami bahas kisah tragis lain yang penuh pelajaran dan kejutan. Tapi tunggu dulu, cerita ini belum berakhir, karena dari kehancuran BlackBerry, kita bisa belajar tentang pentingnya beradaptasi. Dunia teknologi bergerak sangat cepat. Hari ini kamu raja, besok kamu bisa jadi sejarah. Bahkan perusahaan sekuat BlackBerry bisa jatuh jika terlalu percaya diri. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan pesaing. Dulu iPhone dianggap mainan, hari ini iPhone adalah standar industri. Inovasi tidak selalu datang dari atas, kadang perubahan justru datang dari sisi yang tidak terduga. Dan yang terakhir, kisah BlackBerry adalah peringatan bagi semua yang sedang berada di puncak. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti mendengar. Dunia tidak menunggu siapapun. Kalau kamu merasa cerita ini membuka wawasan kamu, bagikan video ini ke temanmu. Mungkin mereka juga pernah punya kenangan dengan BlackBerry, dan mereka juga perlu tahu bahwa nostalgia bukan alasan untuk berhenti berkembang. Sampai di sini dulu kisah tragis BlackBerry. Tapi jangan khawatir, masih banyak kisah mengejutkan lainnya yang akan kita kuak bersama. Jadi tetap bersama kami di Kuak Fakta.